357, episode 67 orang yang terlupakan dari skenario 2. Waktu musim dingin mengalir dengan cepat. Kompi Kim Dokja dengan cepat menyelesaikan skenario ke-65 dan mencapai konteks konstelasi kedua seminggu yang lalu. Kami akhirnya berhasil memenuhi kondisi tantangan minimum untuk skenario ke-80. Pembayaran iklan telah tiba dari pembuat produksi massal. Anda telah menerima 2.500.000 koin. Dana Nebula terakumulasi dengan cepat. 2,5 juta koin. Tampaknya penjualan Ferrari Gini kelas 10 sedang booming. Sekarang kami telah dibayar sebagian dari pendapatan penjualan dan kami akan terus menerima lebih banyak pendapatan di masa depan. Sudah waktunya. Akhirnya, hari skenario tiba. Aku melihat ke sekeliling pada anggota partai yang disiapkan. Lee Hyun-sung, Jung Hee-won, Lee Ji-hye, Shin Yo-sung dan Lee Gil-yong. Selain itu, ada Yang Ha-yong. Dokja Si, apa tidak apa-apa meninggalkan tempat ini? Lee Hyun-sung berbicara dengan cara yang agak tidak nyaman. Itu bisa dimengerti. Seminggu yang lalu, pesanan saya adalah untuk beristirahat dan tidak melakukan apa-apa sampai skenario ke-80 dibuka. Disiplin santai ini tidak masuk akal. Disiplin, itu adalah kata-kata seorang prajurit sejati yang kehilangan cartridge dan peniti. Apapun yang kita lakukan, tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dengan rasi bintang peringkat atas. Yang penting bukanlah apa yang kita lakukan di sini, tetapi apa yang kita lakukan di tempat itu. Ngomong-ngomong, aku merasa ada orang yang hilang. Petik 2. Suyong Si pergi dulu. Dia tidak mendengarkan perintah. Petik 2. Perusahaan tidak memiliki karyawan yang pandai mendengarkan. Yah, Han Suyong pasti akan selamat. Aku menoleh dan melihat ibuku dan pengembara lain mengawasi kami dari pintu depan kompleks industri. Kalau begitu, kita akan pergi. Hati-hati. Saya mempercayakan keamanan Seoul kepada ibu saya dan pasukan pengembara. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa serakah untuk skenario terakhir. Daripada menyelesaikan skenario, mereka bertekad untuk hidup dengan cara mereka sendiri. Lee Seolwa dan Gong Pildu memutuskan untuk tinggal di Seoul untuk mengawasi dan mengelola inkarnasi. Aku akan meninggalkan Seoul untukmu. Lee Seolwa mengangguk. Di sisi lain alun-alun, Gong Pildu dikelilingi oleh inkarnasi yang menargetkan skenario tahap awal dan sedang menjelaskan sesuatu dengan cara yang kasar. Yang penting adalah merebut posisi terbaik. Anda harus menempati tanah yang baik sebelum orang lain. Dipahami. Petik 2. Seharusnya tidak apa-apa. Aku akan bergabung nanti dengan Breaking the Sky Sword Saint. Lanjutkan. Aku mengangguk pada Kyrgios di kejauhan dan mengirim sinyal ke udara. Segera, ada Dokkaebi tingkat rendah yang bertanggung jawab atas transfer skenario. Perusahaan Kim Dokja, apakah persiapannya sudah selesai? Mulai pindahkan kami. Dokkaebi tingkat rendah membacakan sesuatu dan kami tersedot ke portal yang muncul di kaki kami. Itu adalah portal yang cukup canggih yang berarti saya tidak merasa pusing ketika ruang berubah. Berapa lama waktu berlalu? Anda telah memasuki ruang tunggu untuk skenario ke-80. Daripada pemandangan damai Gwanghwamun, ruang tunggu marmer pucat muncul. Ruang tunggu penuh dengan rasi bintang dan inkarnasi yang telah tiba sebelumnya. Kapan skenario akan dimulai? Buka dengan cepat, tidak ada waktu. Ada wajah-wajah yang akrab di antara rasi bintang. Salah satunya adalah Predator Rawa Brush. Saya pikir dia sudah mati karena dia belum terlihat sejak awal pemilihan Raja Iblis tetapi dia masih hidup. Jung Hee-won bergumam dari belakangku. Sepertinya ada banyak rasi bintang yang bagus. Ah Jusi, ada Ranfer Han dan Fei Hu di sana. Aku bisa melihat Papyrus dan Tamna. Anggota-anggota perusahaan Kim Dokja menempel di punggungku seperti pinguin yang tahan dingin. Mereka tampak seperti orang-orang pedesaan yang baru saja datang ke Seoul. Lee Ji-hye menjilat bibirnya dan bertanya, Ah Jusi, apa yang harus kita lakukan? Tersenyumlah selagi kamu bisa tersenyum. Di kejauhan, beberapa rasi bintang dari Olympus melambai ke sisi ini. Dionysus dan Aphrodite, mereka mungkin tidak datang untuk tampil lagi kali ini. Setelah itu, beberapa rasi bintang dari Veda segera muncul, termasuk dewa tertinggi cahaya surya. Mungkin anak Rof dan Yoo Jong-hyuk juga akan tercampur di antara mereka. Raja Iblis, Duke of Everywhere, sedang menatapmu. Raja Iblis, mata yang melihat yang terlarang, sedang memeriksa Anda. Seperti yang diharapkan, orang-orang ini juga ada di sini. Rasi bintang, penjaga pemuda dan perjalanan, menguap seolah bosan. Rasi bintang, juru selamat korupsi, mengungkapkan semangat ganas ke arahmu. Malaikat Eden juga, skala skenario ke-80 benar-benar berbeda. Kami sekarang harus bersaing dengan rasi bintang yang mengerikan ini. Di tengah alun-alun, seorang Dokkaebi muncul. Itu Bi-hyung. Semua orang berkumpul. Saya Dokkaebi Bi-hyung dan saya bertanggung jawab atas skenario ini. Secara umum, skenario ini dipandu oleh seorang Dokkaebi yang hebat. Tampaknya status Bi-hyung di biro telah meningkat pesat. Awalnya, tahap konstelasi dan perang iblis dijadwalkan untuk tempat lain. Kemudian pulau reinkarnasi dipilih sebagai area skenario karena alasan khusus. Yah, bukankah kita semua harus melakukan apa yang bos kita inginkan? Beberapa rasi bintang meledak tertawa. Ini adalah humor Starstream atau biro. Si Bi-hyung brengsek itu, dia dalam bentuk yang tidak menakutkan.
Beberapa rasi bintang mungkin tidak terbiasa dengan tahap ini. Ini adalah tempat yang sangat tua dan jarang digunakan lagi. Itu telah hilang dalam aliran waktu. Bersamaan dengan kata-kata Bi-Hyung, gambar mulai mengalir di layar di langit. Tahap skenario yang akan datang adalah Pulau Reinkarnasi. Kami datang ke sini untuk berpartisipasi dalam Constellation and Demon War. Saya tidak peduli tentang panggung. Jangan berharap banyak. Ini adalah dunia dengan sekelompok master pedang dan penyihir lingkaran ke-9. Rasi bintang berbicara sarkastik seolah-olah mereka sudah mengalami skenario. Kemudian Bi-Hyung berkata, "Pedang Tuan. Kali ini, kamu bisa meninggalkan kekhawatiran itu. Itu karena pandangan dunia ini istimewa." Kata-kata Bi-Hyung menyebabkan keributan di antara rasi bintang tetapi dia terus berbicara. Pada hari-hari ketika pulau itu dibuka, tidak ada konsep seperti master pedang, penyihir lingkaran ke-9 atau bahkan lingkaran sihir. Ini adalah pulau tua. Banyak rasi bintang mendengarkan kata-kata Bi-Hyung. Mereka yang memberi perhatian khusus adalah anggota asosiasi gurme. Mungkin mereka tahu beberapa informasi tentang pulau ini. Yah, Anda akan tahu setelah Anda mengalaminya secara pribadi. Saya akan mulai dengan penjelasan yang diperlukan untuk skenario. Sebelum memasuki pulau utama yang merupakan panggung untuk Constellation dan Demon War, Anda akan mengalami area tutorial terlebih dahulu. Segera peta pulau muncul. Ada sebuah pulau besar yang mengambang di tengah alam semesta, dengan banyak pulau kecil di sekitarnya. Bi-Hyung menunjuk ke pulau-pulau terluar. Anda akan mulai dari ujung pulau, pulau-pulau kecil. Melalui tutorial ini, Anda akan belajar bagaimana beradaptasi dengan pulau itu. Maka Anda akan diberikan skenario di mana Anda akan maju ke pulau utama, panggung utama dari konstelasi dan perang iblis. Berdasarkan penjelasan, itu adalah aturan yang ada dari Pulau Reinkarnasi. Itu adalah hal yang disambut baik bagi saya. Tentu saja, itu tidak sama dengan rasi bintang lainnya. Tutorial, kami adalah rasi bintang. Apakah Anda bercanda sekarang? Tidak, tentu saja, Anda tidak harus melakukan tutorial. Ada banyak cara untuk langsung ke pulau utama. Karena itu, jangan terlalu marah. Dokaebis biasanya berbicara seperti ini berarti bahwa jika mereka tidak melanjutkan tutorialnya, skenario akan menjadi seperti neraka. Bahkan, jika mereka tahu apa yang akan terjadi di pulau-pulau ini, mungkin setengah rasi bintang di sini akan menarik aplikasi mereka. Bi-Hyung memperhatikan tatapanku dan mengedip padaku. Awalnya, skenario harus dimulai tanpa penjelasan apapun dan skenario saya sudah berlangsung terlalu lama. Silakan pilih pulau kecil untuk memulai. Jika Anda ingin memulai di pulau yang sama, Anda dapat memilih pulau yang sama. Bi-Hyung mengakhiri penjelasannya dan rasi bintang mulai memilih tempat keberangkatan mereka. Anggota partai saya memilih pulau yang sama. Tidak perlu berpisah ketika kita bisa pergi bersama. Beberapa rasi memperhatikan dan memilih pulau yang saya pilih. Mereka akan keluar seperti ini dari awal. Saya melihat sekeliling pada anggota partai. Apakah kamu ingat apa yang saya katakan kemarin? Jung Hee-won menjawab. Setelah skenario dimulai, kita harus lari ke tengah pulau. Iya, jangan berpikir tentang berkelahi dengan orang lain dan lari langsung ke tengah pulau. Petik 2. Skenario ini benar-benar berbeda dari semua skenario lain yang kami alami. Itu mungkin tutorial tetapi ada kemungkinan anggota partai tidak akan selamat. Saya tahu dari membaca cara bertahan sehingga tidak ada anggota partai yang mempertanyakan saran saya. Saya entah bagaimana merasa pahit. Rasi bintang sudah siap dan kata-kata Bi-Hyung terdengar. Ayo mulai transfer skenario. Saya memegang iman yang tak terputus di tangan saya. Setiap menit dalam skenario ini penting, termasuk waktu yang diperlukan untuk menggambar pedang. Semua orang, mari kita bertemu di desa. Pada saat yang sama, anggota partai saya dan saya berubah menjadi sekelompok lampu. Skenario utama baru telah tiba. Skenario utama tanda pagar 80 pulau reinkarnasi telah dimulai. Pesan itu terdengar dan kegelapan menjadi terang benderang. Bau rumput memasuki hidungku. Saya terlempar ke kawasan hutan di pulau itu. Saya tidak melihat ada anggota partai di sekitar. Mereka mungkin dipindahkan ke tempat lain di pulau itu. Anda saat ini berada di area ekspedisi Pulau 531. Temukan desa dengan pemandu. Skenario tersembunyi, game kelangsungan hidup telah dimulai. Pada saat yang hampir bersamaan, pesan-pesan para Dokaebis mengalir dari langit. Tidak akan menyenangkan seperti ini, kan? Rasa bertahan hidup adalah awal yang baik. Rasi bintang, silakan merasa seperti Anda telah kembali ke masa lalu melalui kompetisi sengit untuk bertahan hidup. Plus. Skenario tersembunyi, game kelangsungan hidup. Kategori, tersembunyi. Tingkat kesulitan, SSS. Hapus ketentuan, masuk ke desa pulau atau bunuh pesaing Anda yang masuk bersama Anda. Batas waktu, 24 jam. Kompensasi, 50.000 koin, kosongkan area tutorial. Kegagalan, kematian. Plus. Saya pikir akan seperti ini. Para Dokaebis yang memilih pulau ini sebagai panggung tidak mampu melepaskannya. Pada saat yang hampir bersamaan, saya merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan di sekitar saya. Sudah terlambat untuk menyembunyikan sosok saya. Raja Iblis, Magic Peacock of Geometry, menunjukkan permusuhan terhadap Anda. Ada kehadiran di semak-semak. Itu adalah salah satu Raja Iblis yang mengikuti saya. Raja Iblis dari alam iblis ke-65, Andrilpus.
Raja Iblis Keselamatan. Anda mengalahkan Raja Iblis Amdusias. Energi iblis biru gelap terbakar dari tangan orang berbulu berwarna-warni. Andrilpus adalah Raja Iblis yang dikenal karena telah mempelajari semua jenis sihir. Jangan sombong seperti kuda jantan. Orang seperti merak itu meludahkan kata-kata dari paruhnya dan berlari ke arahku sambil mengucapkan mantra. Mungkin dia menetapkan saya sebagai game berburu pertama. Saya juga berlari ke arahnya. Andrilpus bergumam, gerakan kakimu mengerikan dan keterampilanmu tidak masuk akal. Itu adalah tingkat manusia normal. Anda berhasil mengalahkan Amdusias hanya dengan ini. Saya mengabaikannya dan berlari keras. Itu jauh lebih lambat dari biasanya karena saya tidak menggunakan Way of the Wind. Andrilpus secara terbuka menyatakan. Mati. Sihir yang ia gunakan adalah Helvire lingkaran ke-9. Itu benar-benar meminjam api Helen, aku tidak akan bisa menahan serangan langsung. Namun, sesuatu yang aneh terjadi saat dia mengucapkan mantra. Api neraka, yang seharusnya membakar seluruh hutan, hanya membuat percikan api kecil sebelum mematikan. Probabilitas pulau ini tidak memungkinkan mantra, Helvire. Andrilpus yang bingung menatapku. Saya sekarang tepat di depan hidungnya. Pulau ini tidak memiliki master pedang atau penyihir lingkaran ke-9. Mata Andrilpus yang heran menjadi lebih besar. Lalu apakah Helvire mungkin? Sulit dipercaya tetapi ini adalah hukum pulau itu. Itu adalah tempat di mana probabilitas yang paling kuat dari aliran bintang mendominasi. Ada efek kuat probabilitas di pulau ini. Jendela atributes tidak tersedia di pulau ini dan statistik keseluruhan akan diatur ulang. Sistem tidak tersedia di pulau ini. Penggunaan sebagian besar keterampilan yang dibuat setelah generasi pertama terbatas di pulau ini. Di pulau ini, kemahiran stigma dan cerita diatur ulang. Semua keterampilan bertarung yang diperoleh tidak berguna. Andrilpus, yang terlambat mencoba untuk melemparkan keterampilan pertahanan, mendapat wajah kaku. Tanpa sadar aku mengayunkan pedangku tanpa keterampilan. Pukulan itu, yang tidak mengandung keterampilan, memotong hati Raja Iblis Andrilpus. Iman yang tak terputus beberapa kali lebih berat dari biasanya. Tanganku memegang pedang bergetar. Manfaat keseluruhan statistik saya telah hilang. Di hutan, matahari yang terik membakar kulit saya. Aku menarik pedangku dari tubuh inkarnasi Raja Iblis yang mati sambil berkeringat. Sulit bahkan memegang pedang berkat otot-ototku yang buruk. Inilah sebabnya aku tidak suka cerita lama. Dunia ini tidak memiliki master pedang, tidak ada pemburu tingkat SSS, tidak ada sistem dan tidak ada jendela atribut. Kisah-kisah lama menanggapi tatapanmu. Pulau Reinkarnasi. Ini adalah makam, cerita generasi pertama, yang mati di Starstream. TL, Rainbow Turtle.